Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ananda. Di video kali ini aku akan membuat kari pap. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dapur Ananda, serta tekan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, aku akan membuat bahan-bahan isiannya dahulu. Untuk bahannya, di sini ada 250 gram kentang yang sudah aku potong dadu, 125 gram wortel, setengah buah bawang bombay, cincang kasar, 200 ml susu cair, 1 batang daun seledri, 1 batang daun bawang, 2 sendok makan bumbu kari, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang bombay. Lalu ini ditumis sampai bawang bombaynya ini setengah layu dan mengeluarkan bau harum. Lalu masukkan kentang dan juga wortelnya. Masukkan susu cair. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Lalu ini dimasak sampai airnya ini mendidih ya. Setelah mendidih, lalu masukkan bumbu kari bubuk, merica bubuk, garam, gula, dan kaldu ayam bubuk. Aduk-aduk lagi hingga semua tercampur rata, dan ini dimasak sampai airnya ini menyusut ya. Setelah airnya agak menyusut seperti ini, lalu masukkan daun bawang dan daun seledri. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena, ditambah dengan 4 sendok makan air. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Ini fungsinya untuk mengentalkan ya. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya sudah enak, sudah pas, dan teksturnya sudah mengental seperti ini, lalu matikan apinya. Untuk adonan bahan putihnya, di sini ada 160 gram terigu protein sedang, 110 gram terigu protein rendah, 120 ml air es, 35 gram margarin, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 3 sendok makan minyak goreng. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan terigu protein sedang, terigu protein rendah, garam dan gula pasir. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Lalu masukkan margarin dan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk lagi hingga semua tercampur rata dan teksturnya ini agak berbulir-bulir. Lalu masukkan 120 ml air es atau air dingin. Ini memasukkannya sedikit demi sedikit saja sambil terus diaduk-aduk. Untuk memudahkan, saya uleni saja menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Ini diuleni sampai semua tercampur rata dan adonannya ini kalis. Nah, ini udah cukup aku uleni. Ini adonannya sudah kalis, sudah tidak lengket di tangan. Lalu tutup dengan serbet bersih. Kemudian ini didiamkan selama 30 menit agar adonannya ini rileks. Sambil menunggu adonan putih diistirahatkan, aku akan membuat adonan kuning. Bahannya di sini ada 90 gram terigu protein sedang, 25 gram tepung maizena, dan 75 gram margarin.
Siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan margarin. Lalu ini diuleni sampai semua tercampur rata dan kalis ya. Ini udah cukup aku uleni, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis seperti ini. Lalu tutup dengan serbet bersih dan didiamkan selama 20 menit. Setelah 30 menit adonan putih didiamkan, ini hasilnya lentur seperti ini ya. Bagi adonan putih menjadi 8 bagian yang sama besar, ini kalau ditimbang masing-masing beratnya 55 gram ya. Kemudian ini dibulat-bulatkan, lakukan semua sampai habis. Nah, ini adonan kuningnya sudah diistirahatkan selama 20 menit. Lalu bagi adonan kuning menjadi 8 bagian yang sama besar. Ini kalau ditimbang beratnya masing-masing 23 gram. Lalu ini dibulat-bulatkan, jadi total ada 8 adonan kuning dan 8 adonan putih. Lalu semua adonan ditutup dengan serbet bersih, ini supaya adonannya ini tidak kering. Ambil satu adonan putih dan satu adonan kuning, kemudian adonan putih ini digilas, kemudian diisi dengan adonan kuning, dibungkus seperti ini. Dibulat-bulatkan, lakukan semua sampai habis. Sambil menunggu semua adonan ini digiling, ini bisa ditutup dengan kain bersih supaya tidak kering. Ambil satu adonan, lalu ini digiling dengan menggunakan rolling pin. Ini digiling sampai adonannya ini pipih dan memanjang, seperti ini. Lalu ini digulung seperti ini. Lalu ini digiling lagi sampai adonannya ini pipih dan memanjang. Lalu ini digulung lagi, jadi total menggulungnya ini cukup 2 kali saja ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan semua sampai habis. Nah, ini sudah selesai aku gulung semua. Ambil satu adonan, lalu ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini kelihatan ya, berlayer-layer. Lalu satu bagian digilas dengan menggunakan rolling pin. Ini digilas pelan-pelan saja. Lalu ini diisi 1-2 sendok makan isian. Ini disesuaikan saja.
Lalu tutup adonan, ini diusahakan supaya benar-benar rapat, supaya tidak ada isian yang bocor. Kemudian ini pinggir-pinggirannya dipipihkan, dipencet-pencet saja seperti ini. Lalu ini dipilin, ini sama seperti membuat pastel ya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan semua sampai habis. Sekarang aku mau bikin kari pap yang bentuknya bulat. Ambil satu adonan, lalu ini dibagi dua sama rata. Lalu ini digiling pipih seperti ini. Lalu ini diisi dengan bahan isian. Untuk kari pap yang bentuknya bulat seperti ini kulitnya double, isiannya double. Kalau mau dijual juga harganya double ya. Lalu ini pinggir-pinggirannya dipipihkan seperti ini. Lalu ini dipilin memutar. Nah, seperti ini. Hasilnya cantik ya. Sekarang aku mau bikin kari pap yang bentuknya segitiga. Pipihkan adonan. Lalu diisi dengan bahan isian. Kemudian ini ditutup membentuk segitiga seperti ini. Usahakan ini menutupnya rapat ya, supaya tidak ada isian yang keluar. Lalu ini dipilin. Nah, ini kari papnya sudah selesai aku bentuk semua. Ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak cukup banyak untuk menggoreng. Lalu masukkan kari pap. Ini digoreng dengan menggunakan api kecil saja. Setelah satu sisinya matang, lalu balik kari pap. Nah, ini kari papnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini dia kari papnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget, bentuknya unik dan menarik, berlayer-layer, dan rasanya juga ini enak banget. Dan hasilnya juga sebanyak ini. Sekarang aku mau cobain kari papnya. Ini aku coba buka tengahnya ya. Kelihatan? Ini kulitnya benar-benar garing, renyah. Ini dimakan bersama cabai rawit enak banget ya. Bismillah. Ini beneran enak banget, mantap. Kulitnya renyah. Garing di luar, lembut di dalam, ini mantap, enak banget. Untuk kari pap yang bentuknya bulat seperti ini cantik banget, kulitnya juga berlayer-layer seperti ini. Kalau mau dibikin ini semua, ini hasilnya sekitar 8 pieces ya. Kalau teman-teman mau bikin kari pap yang bentuknya segitiga seperti ini kurang lebih menghasilkan 16 pieces. Ini cantik banget. Ini juga sama. Ini kalau mau dibentuk seperti ini hasilnya juga 16 pieces. Ini enak banget, mantap. Teman-teman wajib coba, recommended.